Aceh Besar dalam pencegahan itu kita ada 3 bidang. Yang pertama bidang kesehatan. Bidang kesehatan pencegahan termasuk tadi ada penyemprotan, pembagian APD kepada masyarakat, kemudian penyiapan rumah rumah singgah, tempat isolasi, kemudian persiapan rumah sakit dan puskesmas, pemberian obat-obatan, semua itu adalah kesehatan, termasuk menyiapkan relawan. Seperti ini ada relawan dari berbagai ini, ada Satpol PP dan sebagainya. Ini adalah semua prosesnya adalah untuk kesehatan, persoalan kesehatan. Terus yang kedua ada social safety net namanya, atau jaringan pengamanan sosial. Nah itu nanti ada, kita besok akan meluncing 25.000 sembako untuk Kabupaten Aceh Besar. Bidang pemberian sembako, nanti akan kita berikan sembako, kita jaga sosial yang bagus. Kemudian juga ada yang namanya, dia adalah pengamanan ekonomi atau dampak ekonomi. Dampak ekonomi, salah satu program Aceh Besar mulai tanggal 25 kita sudah dimulai penanaman padi gadu. Dan penanaman padi ini kita kerjasama dengan Dandim. Kita dari pajak sawah, kemudian pemberian bibit, ini kita gratiskan untuk daerah-daerah yang diizinkan tanam dalam musim gadu 2020. Tidak semua, karena nanti dikhawatirkan akan terjadi kemarau. Ada daerah-daerah yang tidak bisa dapat air, daerah yang ada cakupan irigasi di musim gadu ini. Musim gadu ini adalah musim antara musim hujan. Dia bukan musim hujan, musim gadu ini adalah musim kemarau. Dia diizinkan tanam daerah-daerah yang memang ada irigasi. Kalau di Aceh Besar, 2 irigasi ini ada Krung Aceh Krunjul itu sebesar 3.124 hektar. Itu yang ada tanpa izin. Jadi 3 ini kita laksanakan di Kabupaten Aceh Besar. Hari ini kita ada kegiatannya penertiban dan penyemprotan. Yang pertama penertibannya adalah terhadap masker, pembagian masker, dan juga kita sosialisasikan ketegasan kita, semua orang harus pakai masker. Harus ada masker di pasar, di tempat-tempat itu harus ada masker. Yang kedua juga menjaga physical distancing, jarak badan. Jarak badan itu harus. Kemudian social distancing, yaitu tidak boleh ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul nggak boleh. Kegiatan ngumpul-ngumpul itu juga namanya social distancing, kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian ini penyemprotan. Hari ini juga ada kegiatan penyemprotan terhadap fasilitas-fasilitas publik, termasuk tempat-tempat publik seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Nah, jadi ini kegiatan hari ini kita lepaskan relawan yang terdiri dari Satpol PP, TNI Polri, dan juga dari LSM. Ya, ada dari perhubungan, ada dari PNS sendiri yang punya keinginan. Kita sudah rekrut hampir 1.000 relawan dah di Aceh Besar. Siapa tahu nanti juga relawan kesehatan yang kita khawatirkan nanti akan terbatas, akan habis tenaga medis, kita ada relawan. Itu juga harus kita persiapkan. Kegiatan ini sangat penting. Seperti mana kita ketahui bahwa di Aceh ini pasca tahap awal penertibannya itu sangat patuh. Malah kelebihan patuhnya. Ya, jalan-jalan besar ditutup, kita sudah ada jam malam, sudah kampung-kampung sudah jaga, semua orang sudah sepi. Tapi begitu kita bilang ini jangan tutup, ini ekonomi harus kita pikirkan juga, sosial harus kita pikirkannya. Ternyata jalan malam tidak ada lagi, kita lebih dari biasanya. Ini sangat berbahaya. Kita khawatirkan akan terjadi ledakan terhadap virus corona di Aceh kalau tidak mengikuti protokol ini.
Maka ini sangat penting protokol ini. Kita semua sudah tahu bahwa kalau mau selamat ikuti arahan pemerintah. Karena arahan pemerintah itu adalah arahan kesehatan, arahan semuanya yang memang mengikuti protokol kesehatan berdasarkan WHO dan sebagainya. Sangat penting, ya, sangat penting kegiatan seperti ini. Karena masyarakat banyak sekarang ya dia hanya mendapat informasi-informasi dari mana saja, kemudian itu dipraktekkan. Itu salah, nggak boleh. Ikuti arahan pemerintah. Itu yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah sosialisasi dulu. Ya, sosialisasi dulu. Kita tidak boleh ke sanksi dulu. Nanti kalau misalnya ada terjadi peningkatan baru sanksi. Seperti misalnya seperti social distancing itu salah satunya, seperti misalnya salat tarawih, salat Jumat itu kan juga tidak boleh. Tapi di Aceh Besar masih boleh. Karena memang pada tahap sekarang masih boleh untuk salat. Kita belum darurat betul. Nanti kalau misalnya betul-betul jamaah itu sebagai media penyebaran, sudah terbukti media penyebaran, baru kita terapkan secara ketat. Kita tetap ikut MVU.